dibutuhkan ibu yang sehat secara mental untuk bisa hamil. Nah, karena kan suami-suami itu kayak apa sih pijet-pijet gitu. Kalau saya tuh langsung saya kasih videonya gitu. Ini kata bidan tuh begini 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 gitu kan. Nah, secara jurnal juga gini-gini ada 5 sampai 8 dari 10 orang Mm-mm. wanita yang melahirkan itu pasti mengalami baby blues. Hai Gromers, pernah dengar istilah baby blues? Ini adalah sebuah kondisi gangguan pada emosi para ibu pasca melahirkan. Hari ini kita kedatangan Kak Yeshika Afaradiga via Zoom. Beliau adalah seorang psikolog profesional dan akademisi yang banyak berkecimpung dalam kasus kesehatan mental pada ibu postpartum. Menariknya, psikolog yang akrab disapa Kak Cika ini memiliki pengalaman menghadapi baby blues pasca melahirkan beberapa bulan yang lalu loh. Yuk langsung aja kita simak pembahasannya. Kan Oke. kan katanya tuh perempuan itu lebih emosional dari laki-laki gitu, apalagi ketika dia hamil katanya gitu. Itu sebenarnya bener gak sih Kak? Terus kayak kenapa kayak gitu? Oke. Kenapa wanita ini lebih emosional dibandingkan laki-laki? Nah, karena ini dipengaruhi oleh hormon-hormon tertentu nih, Mbak Natasha gitu. Nah, Hmm. hormonnya apa aja kan ada hormon progesteron dan ada hormon estrogen gitu. Nah, yang mengatur mood kita tuh hormon estrogen ini tadi gitu. Hmm. Nah, kenapa ketika kita hamil itu lebih emosional? Karena kan ada perubahan hormon dan perubahan fisik yang kita alami. Hmm. Yang Ya, ya. dulunya kita tuh singset mungkin kan, yang dulunya kita tuh Hmm. nggak bawa apa-apa gitu. Nah, ketika hamil kan ada sesuatu yang baru di dalam tubuh, di mana hal-hal itu tuh akhirnya membuat perubahan-perubahan di dalam tubuh gitu. Hmm. 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 Dan hormon ini tadi, estrogen dan progesteron ini juga ternyata berubah juga. Gitu. Hmm. Makanya kadang kenapa kalau kita kan dikasih tahu nih sama dokter-dokter, sama ahli-ahli yang lain gitu bahwa dijaga ya kesehatan mental ibu hamil gitu. Karena Ya, ibu hamil ini betul. sangat mudah sangat mudah banget emosinya tuh eh, berasa gitu loh. Hmm. Padahal Hmm. mungkin kita ngomongnya nih biasa aja, tapi di mereka bisa kayak marah-marah atau kayak Iya, iya. ngatain atau apa gitu. Itu sering banget gitu. Nah, Hmm. berhubungan banget nih saya kan sempat hamil juga nih berapa Hmm. bulan belakangan nih baru melahirkan juga. Ah, Saya oke. yang seorang psikolog aja secara teori kan kita belajar nih. Hmm. Ternyata setelah praktik, meskipun saya seorang psikolog gitu, ternyata saya tuh wanita pada umumnya gitu loh. Tetap aja ngerasain perubahan emosional yang terjadi saat hamil gitu loh. Hmm. Hal-hal sepele tuh jadi gede banget kalau misalkan kita ngikutin emosi. Gitu. Hmm. Yang Terus apa harusnya lagi mungkin Kak? ya misalkan kayak nada suami ngomong gitu kan, sebenarnya biasa aja gitu. Tapi kok kayaknya kita dibentak-bentak ya gitu. Atau kita kok kayaknya disuruh-suruh gini ya, padahal sebenarnya dia ngomong biasa aja gitu. Nah, itulah yang ngebikin kita akhirnya ketika kita hamil tuh jadi lebih sensitif ya, bahasanya lebih sensitif gitu. Karena itu tadi ada perubahan hormon di dalam tubuh yang membuat si wanita hamil gitu atau ibu-ibu baru. Nah, ternyata setelah melahirkan pun ternyata itu ada perubahan juga masih Hmm. tuh, sampai usia Hmm. kurang lebih kita pulih itu setelah anak usia 2 tahun baru badan itu benar-benar pulih. Baru kita balik Oh, lagi ke sitel yang awal gitu loh, gitu. kita baru kembali lagi menjadi wanita yang mungkin tidak terlalu sensitif ya itu tadi periodenya gitu 2 tahun Oh, tuh untuk kita bisa pulih secara fisik dan mental. oh gitu. Wow, itu kan berarti kan nggak bisa dihindari ya. Si hormon itu akan selalu datang ketika kita hamil, hormon kita berubah. Nah, itu biasanya gimana sih? Kan dokter selalu suruh kayak jaga kesehatan mentalnya ya. Itu gimana ya? Maksudnya caranya gitu. Caranya gimana? Nah, Mm-mm. jadi sebenarnya si hormon ini tuh nggak cuman munculnya tuh cuman pas hamil. Ketika Mm-mm. kita remaja nih Mbak Tasya nih kan kita haid Mm. ya, pertama kali haid. Ah iya ya. Nah, Mm-mm. itu kan kita kan juga ngerasain juga tuh perubahan hormon ketika haid. Nah, Mm-mm. sebenarnya kita bisa mempelajari bagaimana kita mengelola emosi-emosi atau mengelola apa ya hormon-hormon tersebut mulai dari sebelum menikah sebenarnya. Gimana sih Mm. caranya gitu? Kenali gitu loh, kenali tanda-tandanya. Di mana emosi yang stabil dan mana emosi yang memang sensitif atau misalkan fluktuatif nih yang naik turun tuh kapan aja. Itu Apa yang perlu itu? kita kenali.
Misalkan ketika hamil nih, oh saya nggak bisa nih mendengar orang ngomong terlalu tinggi gitu. Hmm. Jadi ngomongnya harus bisik-bisik misalkan gitu kan. Ya, Bisa aja, ya. ada aja kan bawaan hamil. Kadang ada orang bilang bawaan Ada. hamil gitu. Yang kayak Mm-mm. gitu. Atau misalkan karena mual muntah parah, saya nggak suka banget kalau ditanya, apa ada orang masak di sekitar saya. Kan ada bawaan-bawaan bawaan apa hormon lagi tuh nggak apa mual muntah gitu. Nah, itu gimana caranya ya? Pertama itu kenali dulu emosi yang muncul. Hmm. Ya. Apa yang dirasakan, nah kira-kira penyebabnya apa, dicatetin kalau rajin ya, gitu. Kalau Hmm. ibu hamilnya rajin gitu kan, catetin nih, oh kok kayaknya saya tuh selalu marah, atau selalu merasa sedih, atau selalu merasa tersinggung ketika begini-begini-begini ya. Mm-mm. Kita kenalin tuh, oh jadi kita bisa komunikasikan Mm-mm. ke orang sekitar, atau ke suami, atau orang terdekat, bahwa saya tuh kayaknya nggak bisa deh kalau begini-begini gitu loh. Saya nggak Mm-mm. bisa dengar suara kenceng, saya nggak bisa mencium bau bawang, saya nggak bisa ini, karena kalau misalkan gitu saya bawaannya tuh sensitif, pengen nangis, saya rasanya pengen Mm-mm. marah gitu ya, seperti itu. Nah, lalu sharing gitu loh. Ah, ya. Sharing dengan orang terdekat, atau kalau misalkan orang terdekat tidak ada, kadang kan ada nih ya new mom yang LDM sama suaminya, Ya. atau yang misalkan dia berdua sama suaminya, ikut tugas suaminya jauh dari keluarga, jadi nggak bisa nih cerita gitu. Oke, Mm-mm. coba dong, kan sekarang kan teknologi kan udah maju nih. Ikut apa namanya kelas-kelas yang ibu-ibu hamil gitu loh. Mm. Ikut apa ya bahasanya tuh kayak Peer support gitu kelompok ya. peer support, ya peer Mm. support yang bisa ngebantu kita atau memvalidasi perasaan-perasaan yang muncul itu tadi. Gitu. Ya. Karena kan kadang kan kita kalau ibu hamil nih pengen divalidasi gitu loh. Nggak cuma sama sendiri-sendiri tapi sama Mm-mm. orang lain juga gitu loh. Dan kalau ketika kita ketemu dengan peer support ini, usahakan untuk tidak membandingkan pengalaman hamil satu sama lain. Oh, wow. Iya, 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 benar. Itu yang paling Mm-mm. penting sebenarnya. Kenapa? Karena pengalaman hamil satu sama lain, meskipun sama-sama mabuk, meskipun Mm. sama-sama mudah emosi sensitif, tetap aja rasanya tuh beda, Mm-mm. intensitasnya tuh beda. Nah, itu tadi. Dan kadang kita nih cenderungnya eh, lebih kuat-kuatan gitu kan, Iya. atau lebih Mm-mm. lemah-lemahan, atau lebih gimana. Itu yang jadinya sulit gitu loh. Dan Iya. itu jadi faktor pencetus lagi nih nanti bisa ke gangguan kecemasan atau overthinking segala macam. Nah, itu bisa kebawa ke situ tuh, Mbak Tasya Mm-mm. tuh. Kalau misalkan kita tidak berusaha untuk mindful ya, untuk lebih Iya. ya sudahlah gitu kan, terima apa yang ada, ini yang saya rasakan. Oke, Mm-mm. ada teman-teman yang memang support, udah gitu. Tapi kadang ada keinginan lebih, nah itu tadi ekspektasi itu tuh yang memang perlu dijaga Mm-mm. ibu Mm-mm. hamil gitu. Terus selain itu pola tidur. Pola Karena kalau tidur. lagi hamil tuh biasanya pola tidurnya terganggu karena kalau awal hamil semester 1 yaitu tadi Mm. mual muntah. Nanti masuk semester 2 3 mulai deh pinggang tuh udah mulai sulit buat Iya. tidur, posisi tidur udah bermasalah gitu. Tapi usahakan banget nih Mams ya, Mm-mm. usahakan untuk tidur dimanapun yang kamu buat bisa nyaman tidur. Ya. Oke. Karena kalau pola tidur kita terganggu, kita yang normal aja, yang nggak hamil dan nggak melahirkan, nggak punya anak aja, ketika pola tidur kita terganggu kan gak enak banget ya. Mm-mm. Rasanya tuh apa ya, nggak enak lah bawaan badan tuh, kepala pusing, sulit berkonsentrasi, Mm-mm. segala macam, apalagi lagi hamil gitu loh. Dan kita itu membawa anak manusia loh di dalam badan kita, di mana emosi ibu itu tersalur loh ke bayi, ke anak Oh yang iya. kita kandung. Mm-mm. Makanya Benar-benar. dibutuhkan ibu yang sehat secara mental untuk bisa hamil. Nah, itu. Karena Mm-mm. apa? Ibu yang sehat secara mental ketika hamil, dia akan melahirkan anak yang sehat secara mental juga. Ya. Mm-mm. Seperti itu. Oh ya, sama satu lagi. Gimana cara biar bisa lebih mengelola emosi lebih santai? Mm-mm. Kalau bersama dengan suami, tinggal dengan suami, tidak LDM dengan suami, mintalah Bapak setiap malam atau seminggu 2 3 kali untuk pijet di bagian belakang tulang belakang kita nih, Oh, iya, iya, punggung iya, kita, iya. namanya pijet oksitosin. Nah, itu Mm-mm. gunanya apa? Itu membantu kita rileks gitu loh. Jadi pijatan cinta, kalau bahasa bidan-bidan sekarang ya, pijatan cinta yang membantu kita, membantu hormon-hormon kita tuh lebih rileks, Mm-mm. lebih lepas lagi gitu. Nah, ini secara teori benar gitu loh. Dan saya praktekkan juga dan benar gitu loh Mbak Tasya loh.
Jadi lebih Seharian rileks udah ya. penat banget. Iya, seharian udah penat banget ya nanganin klien, ketemu kerjaan Heeh. segala macam. Pulang-pulang mau tidur itu udah ngomong aja tuh sama suami, tolong dong pijetin gitu. Heeh. Nah, kadang kan suami-suami itu kayak apa sih pijet-pijet gitu. Kalau saya tuh langsung saya kasih videonya gitu. Ini kata bidan tuh begini 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 gitu kan. Nah, secara jurnal juga gini-gini. Karena saya akademisi jadi saya ngomong kan secara jurnal ini penelitiannya begini 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 gitu kan. Oke, nah kalau Hmm. ibu-ibu gimana nih umum gitu kan? Tunjukin Bu, kalau ketemu di Instagram, di TikTok itu disimpan. Jangan dikirim ke suaminya, nggak akan dibuka. Tapi langsung tunjukin ke depan Ditunjukin. suami. Iya, karena kalau kita gimana ya, kalau kita ngode-ngode nih ke suami, Heeh. nggak akan peka suami tuh. Jadi lebih baik komunikasikan gitu. Iya, Karena iya, buat iya. apa ya, kita kan nggak bisa membaca pikiran orang lain. Otomatis suami Heeh. kita pun tidak bisa membaca pikiran kita. Jadi daripada kita Iya, berasumsi yang benar. tidak-tidak gitu kan, lebih baik obrolin gitu loh. Terus gimana dong Mbak Tasya kalau misalkan suami saya susah nih, Mam, kalau diajakin ngobrol kayak gitu, atau susah banget nih kalau misalkan minta pijat. Kalau ibu Heeh. punya apa ya, punya provider, tahu nih nanti Heeh. mau ke bidan mana ketika mau lahiran, atau tahu nih tempat bidan-bidan mana yang memang menyediakan tempat-tempat misalkan kayak senam hamil atau misalkan yoga kelas hamil gitu kan, datangi gitu loh provider-provider Hmm. itu, mau ke apa ke dokter kandungan atau ke bidan atau misalkan ada lagi nih fasilitas kesehatan lain yang menyediakan apa ya, menyediakan kegiatan-kegiatan bermanfaat untuk ibu Heeh. hamil, maka ikuti sebisa mungkin gitu loh. Kalau misal memang support sistemnya memang tidak membantu, oke cari support system lagi lain. Kayak tadi kita cerita ya Mbak Tasya ya, cari peer Heeh. support yang lain. Ya. Ketemu ibu-ibu hamil yang lain di kelas-kelas lain, di Heeh. provider-provider lain gitu. Itu membantu banget untuk meredam, jadi nggak menghilangkan emosional kita, tapi meredam emosi-emosi ini Heeh. biar nggak makin berkelanjutan sampai Heeh. nanti di kemudian hari atau ketika kita lahiran emosi itu ternyata masih ada. Nah itu kan bahaya tuh. Ya, oke, oke. Nah, sebenarnya sejauh ini nih yang Kak Cika tahu, banyak gak sih eh, ibu hamil tuh ke psikolog? Kalau dari praktek saya, ibu hamil Mm-mm. ke psikolog itu jarang, hampir tidak ada. Hmm. Tapi ibu pasca Hmm. melahirkan yang datang ke psikolog banyak. Gitu. Ya, ya. Berarti nyambung nih ke pertanyaan selanjutnya ini tentang baby blues nih. Sebenarnya apa sih Kak baby blues itu tuh? Nah, baby blues. Jadi saya jelasin dulu secara teori dan saya nanti Mm-mm. share pengalaman saya yang juga mengalami baby blues nih pasca melahirkan Ah, kemarin. Ya, jadi oke. baby blues ini adalah perubahan emosional itu tadi Mbak Tasya. Mm-mm. Jadi udahlah haid kita ada perubahan emosional, terus kita hamil perubahan emosional. Nah, Mm-mm. ketika kita melahirkan ternyata perubahan emosionalnya lebih memuncak lagi nih. Hmm. Nah, ini kalau misalkan tidak ditangani dengan baik, itu bisa menimbulkan gangguan kecemasan dan depresi postpartum. Oke. Ah, Dan ini sekitar 50-80% wanita melahirkan pasti mengalami baby blues. Ini secara penelitian ya, Mbak hmm. Tasya ya. 50 Ya. sampai 80%. Berarti kan 5 sampai 8 dari 10 orang Mm-mm. wanita yang melahirkan itu pasti mengalami baby blues. Nah, Hmm. baby blues ini adalah perubahan emosional yang memang umum terjadi di usia 4 hari sampai 14 hari pasca persalinan. Nah, ini Oke. dicatat nih bedanya nih. Kalau baby blues itu paling lama 14 hari, paling lama. Gejala-gejalanya tuh. Gejala emosional seperti kayak merasa sedih, terus Ah, mudah marah. jadi kan paling lama itu 4 sampai 14 hari. Paling lama 14 hari. Itu tuh terjadinya di si ibu atau akan ada paling lama 14 hari dia baru muncul atau gimana Kak? Terjadinya ke si ibu dari 4 hari pasca Hmm. persalinan sampai 14 hari paling lama. Mm-mm. Tapi kalau setelah 14 hari, berarti kan 2 minggu nih. Kalau setelah 2 minggu dia masih Mm-mm. merasakan itu, nah dia harus minta pertolongan tuh. Pertolongan ke siapa? Pertama ke orang terdekat dulu. Suami Oke. atau misalkan keluarga yang lain, ibu atau misalkan mertua atau saudara yang lain yang ada di sekitar, minta pertolongannya gini. Mm-mm. Kita nggak nih bahwa ada yang salah sama kita. Mm. Mm-mm.
Itu yang pertama kali tuh kenali tandanya adalah kok saya sedih berkepanjangan ya. Bukankah harusnya ketika punya anak saya bahagia? Ada pertanyaan Mm-mm. seperti itu tuh. Saya Ya. punya anak harusnya bahagia tapi kok saya sedih? Atau Mm-mm. kok anak saya itu nangis terus? Apa salah saya? Nah, itu kan sudah ada Mm. pikiran-pikiran kayak, aduh saya tidak melakukan yang terbaik ya. Aduh bagaimana Mm. ya yang seperti itu tuh suara-suara yang kayak gitu, pikiran-pikiran seperti itu. Nah, kalau selama 14 hari masuk ke minggu ketiga itu tidak hilang, nah maka carilah pertolongan dari orang sekitar. Kalau nggak ada juga, ya itu tadi, mulailah untuk mencari penanganan profesional. Boleh Ya. ke psikolog, boleh ke psikiater, atau boleh ke support system juga, gitu. Ke support kita juga. Tadi ke bidan. Nah, providernya pergilah ke bidan gitu. Kalau misalkan Mm-mm. kamu nggak bisa kunjungi psikolog online, masih nggak tahu, pergi ke bidan. Karena di bidan itu dibekali terkait dengan depresi postpartum, baby blues, dan psikosis postpartum. Postpartum itu Mm-mm. lebih parah lagi tuh ya Mbak Tasya ya kalau sudah Iya. psikosis. Nah, Mm-mm. yang kayak gitu. Nah, gejalanya apa aja sih baby blues ini Mm. gitu? Kalau misalkan kita itu sering banget akses media sosial kayak TikTok segala macam, kita udah biasa lah ya sama kayak gejala depresi. Gejala depresi itu apa sih? Iya. Murung terus. Tinggal di pelosok, bayi nangis itu dibilang bahwa air susu ibunya kurang. Mm-mm. Apalagi kalau kita pakai standar TikTok, kalau kata orang sekarang. Kalau kita pakai standar TikTok, Ada. rasanya tuh kayak semuanya tuh kayaknya mental health-nya jelek deh. Nggak ada sih, Kayaknya jarang semuanya. banget yang nanya, gimana kondisi kamu? Gitu Iya, kan. benar Gimana banget. Mm-mm. kesehatannya? Udah pulih atau belum? Apa yang perlu saya bantu? Yang seperti itu. Ada masalah nggak? Gitu kan. Itu jarang Mm-mm. banget tuh.